kasih teman-teman dikasih waktunya untuk datang ke sini untuk kita produk update Zscaler, Menlo, sama Synopsys. Jadi kita adalah Asia Pasifik, kita distributor, terus juga service company. Kebetulan juga kita adalah service company dari Zscaler. Nah, kita itu sebetulnya dengan dulu sebelum terbentuknya si AZ ini sendiri, kebetulan kita juga adalah biasa yang melakukan reselling bantuin si Stella. Dulu namanya adalah Infocom, lalu kita bikin divisi untuk distributor. Gitu. Jadi kita nggak ngambil yang SI, kita lebih apa sih namanya, lebih kolaboratif sama si SI-nya itu ya tersendiri sih, seperti itu. Nah, untuk pengalaman kita emang udah dari 2013. Pengalaman saya pegang Zscaler itu dari 2018 sebelum pandemi. Dulu saya itu juga di British Telecom, bawa Zscaler juga ke Indonesia. Juga dulu kita ngobrolin juga sama beberapa customer yang ada di Indonesia untuk si Zscaler. Gitu. Nah, kenapa sih Zscaler itu di global itu memang strong banget gitu ya kan, terus dia juga baru menembakkan sayap ke Indonesia. Memang kita itu market leader dari tahun 2000, karena lahirnya memang ada di Korok dan lahirnya di 2010, dan kita market leader udah 8 tahun berturut-turut, which is itu juga lama. Terus ada 150 data center yang tersebar di seluruh dunia, dan emang kita daily requestnya itu bisa 10 kali dari Google Search ya. Jadi kalau browsing juga di sana. Ini ada di pojok kanan atas. Kalau di Indonesia itu konglomerat, ada satu sindikasi konglomerat juga pakai kita, terus insurance juga pakai kita, terus juga chemical juga ada yang pakai kita, apa sih namanya, produsen chip juga di Indonesia juga ada yang pakai kita gitu ya kan. Jadi memang customer kita udah banyak banget sih di Indonesia pun sendiri gitu. Jadi kalau yang zaman dulu mungkin kalau di Indonesia itu mulainya sebelum pandemi ya. Tapi kalau di luar memang udah ke arah sini. Jadi dulu itu sebelum pandemi kan udah utilize yang namanya hub and spoke network, data center itu sebagai central of gravity, lalu itu juga dioptimas untuk data branch, data center, ya kan. Nah, untuk si Castle and Mob Security-nya juga untuk dari arah dari user ke luar, itu diperlukan yang namanya firewall, URL filtering, antivirus, DLP-nya juga nambah lagi. Jadi kalau mau ada customer yang memang mau melakukan simplifikasi terhadap security-nya ya kan, kita bisa kasih juga untuk ke arah outbound maupun ke arah inbound. Ke arah inbound-nya di beberapa use case kita juga bisa menjadi GSLB-nya untuk mereka, DDoS protection-nya juga. Lalu kita juga ada firewall atau IPS, internal load balancer juga kita juga bisa di beberapa use case kita juga bisa masuk ke dalam sana, sampai penggantian dari VPN konsentrator atau internal firewall juga yang menerapkan full zero trust ke arah sana, itu juga bisa adopt teknologinya dari sisi Zscaler. Nah, permasalahannya yang sekarang customer itu banyak yang mereka utilize, dan kalau di Indonesia itu spesifik ke Office 365. Office 365 itu sebetulnya nggak ada di Indonesia. Di Indonesia dia adalah proxy in dari si Singapura. Jadi semua nanti traffic yang masuk ke Indonesia itu juga diolah nanti di Singapura. Banyak sih yang mereka bilang kalau misalnya ada POP di Indonesia, tapi ternyata itu semua prosesnya itu terjadinya di Singapura gitu ya. Karena kalau di Zscaler memang kita enablement untuk user bisa kerja dari mana aja, karena kita ada proteksi yang menyangkut dari semua proteksi security yang ada di dalam data center itu kita bawa ke depan NIC. Jadi nanti kita melakukan traffic steering ke arah portnya Zscaler gitu.
Nah, untuk server sama IoT traffic atau OT traffic itu juga bisa dilindungi termasuk masuknya nanti ke dalam workload protection. Nah, kesininya habis pandemi itu penggunaan AWS, penggunaan DCP sama Azure, eh, IaaS itu kan naik banget ya dan sampai ke arah 20 kali gitu ya kan. Nah, idenya kalau zaman dulu TCP/IP segala macam itu kan terlokalize ke dalam data center ya. Kalau sekarang dia berubah menjadi si internet. Karena orang itu juga udah kerja dari mana aja, aplikasi yang mereka pakai itu nggak cuma ada hosting di dalam data center, di luar sebagai SaaS application mungkin Vis365, apa yang namanya GitHub kayak gitu ya kan, terus yang lain-lain itu juga adanya di luar, jadi bukan di dalam. Kecuali kalau misalnya GitHub-nya itu pakai GitLab. Even kalau misalnya kita ngomong S3 bucket untuk si SDLC itu adanya di luar juga ya kan. Nah, kalau mau mendapatkan proteksi yang sama, kalau misalnya dia masuk ke dalam data center itu ada dua risk. Yang pertama si productivity loss karena dia harus VPN dulu masuk ke dalam data center untuk di-clean traffic ke arah internet, ke arah IaaS, ke arah SaaS-nya, ya kan. Nah, itu juga bisa menjadi risk, ya kan. Kalau misalnya orang nggak VPN dulu, dia tidak akan mendapatkan proteksi yang sama kalau misalnya dia ada di kantor atau menggunakan VPN. Ya. Nah, yang kedua itu increase business risk. Jadi ada beberapa malware yang memang mereka itu kalau teman-teman di sini mungkin familiar sama CVE, eksploitasi si malware, taktik teknik sama prosedurnya, itu ada kemungkinan untuk yang namanya lateral movement, bergerak dari host laptop ke arah server atau ke arah aplikasi dengan eksploitasi ke arah CVE atau browser exploitation, itu juga bisa ke arah sana. Nah, dengan sekompleks itu demandnya sekarang, kalau misalnya ada kebutuhan lain untuk untuk melindungi workload yang ada di internet atau penggunaan SaaS yang ada di internet itu apply nambah-nambah lagi. Dan itu juga kalau dari sisi customer bukan malah efisiensi, malah dia bakal meledak untuk OPEX maupun CAPEX-nya. Nah, apa sih yang kita lakukan? Jadi yang kita lakukan itu kita men-secure any-to-any connectivity, mau nanti pakai on-prem solusinya kita ada solusi untuk virtual appliance dan appliance-nya, dan juga tidak terbatas ke IP versi 4 aja, jadi bisa IP versi 6 juga, dan itu juga bisa menjadikan si overlay-nya internet itu menjadi uh, connectivity yang baru secara secure gitu. Nah, produknya kita itu ada 4 ya. Jadi yang pertama itu Zscaler Internet Access. Dia adalah internet access, jadi kayak proxy. Tapi ini lebih melindungi data in motion daripada si user ke arah internet, ke arah SaaS gitu ya kan. Kita ada DLP data in motion-nya juga. Kita juga ada CASB. CASB-nya ini ada dua, ya kan, out of band CASB sama inline CASB. Kalau inline CASB nanti itu juga bisa diintegrasikan secara API juga ke arah aplikasi-aplikasi yang memang sudah disupport sama si Zscaler. Lalu kalau misalnya ada apa sih namanya, mungkin kalau teman-teman sudah familiar dengan ATT&CK Metrics gitu ya kan, Zscaler juga membantu nanti untuk mapping risk ke arah user-usernya kayak gitu. Itu untuk si scaler internet akses. Mungkin ada pertanyaan. Sejelas bahas DLP sama CSP-nya ya. Ini di customer kan beberapa udah ada yang pasang DLP dan beberapa udah ngulik-ngulik tentang CSP mas. Mungkin nanti pas dari sesinya udah kelar boleh dijelasin lebih lanjut aja buat DLP yang ditawarin sama scaler sama CSP-nya itu. Boleh. Inline juga sama. Kemarin mereka pun juga sempat riset sih, ataupun juga sempat nge-suggest apa solusi yang mau dibawakan, mau produknya ataupun sebenarnya belum
clear mau mas. Oke. Karena Zscaler ini nanti bisa nambah perspektif baru gitu lah tentang dia bisa pakai SPI yang ada di Ya, ya, ya. Jadi nanti kita akan jelaskan. Jadi habis mungkin nanti kita drill down sedikit untuk si Zscaler Internet Access sama yang private access ini seperti apa. Lalu kita akan melakukan demo sedikit gitu di sana. Jadi dashboardnya itu kayak gimana, terus how to connect itu kayak gimana, kayak gitu ya kan. Nah yang kedua itu adalah Zscaler Private Access. Yang ini adalah kalau simpelnya dia menggantikan VPN, tapi dia bukan VPN. Kalau VPN itu kan dia inbound connection ya kan, inbound connection terus perlu IP public. Kalau ini enggak, kita install virtual appliance yang di sana, dan si virtual appliance itu hanya ada outbound connection, jadi nggak ada inbound connection. Jadi secara three-way handshake-nya dia hanya keluar aja. Mungkin nanti gue gambarin di sini. di kolak dulu. Ada remote mas. Ini menarik sih kalau yang si Zscaler Private Access, karena solusi yang lain itu dia nggak punya modul connectivity yang kayak gini. Kalau misalnya beberapa brand yang sebelah udah melakukan riset, itu juga dia perlu inbound connection. Jadi secara TCP dia ada TCP masuk, terus dia expose juga ke arah internet juga. Gitu. Oke. Nah, nanti kalau misalnya kita juga punya satu yang namanya Zscaler Digital Experience. Dia adalah digital experience. Jadi kalau yang ini modul basicnya itu udah include ke si Zscaler Internet Access yang Business Edition sama Zscaler Private Access yang Business Edition. Ini bisa dipakai sama user nanti untuk melihat hop by hop. Kalau misalnya dia ada nge-lag di mana, misalnya dari PC ke arah WiFi, oh ini jitarnya jelek gitu ya kan, atau sinyalnya jelek gitu ya kan, atau PC-nya CPU-nya penuh gitu ya kan, itu bisa dilihat semua dari si Zscaler Digital Experience. Oke, yang selanjutnya kita punya yang workload to workload protection. Ini lebih kepada IaaS, jadi dia udah support yang namanya GCP, dia juga udah support yang namanya AWS, sama dia juga udah support yang namanya Azure gitu ya kan. Jadi kita bisa tahu di sana kita bilangnya Cloud Native Application Protection Platform, CNAPP. Di dalamnya itu ada CSPM, ada CIEM, ada workload protection juga. Jadi workload to workload protection. Microsegmentation. Ya, bahasa gampangnya microsegmentation. Jadi ke arah sana sih memang. Gitu. Nah, ini juga kalau misalnya apa sih namanya, di cloud-nya itu kita juga udah support untuk 150 data center yang ada di seluruh dunia. Selain itu kita juga ada opsional untuk virtual appliance. Kalau virtual appliance itu cost-nya akan lebih besar lagi. Kalau pakai appliance juga cost-nya akan lebih besar lagi. Tapi memang kita native-nya adalah native cloud. Kayak gitu. Jadi kalau pakai native cloud cukup pakai yang biasa kita jual aja SKU-nya kayak gitu ya kan, tanpa SKU si virtual appliance atau si appliance. Oke, nah selain itu si Zscaler juga punya yang namanya ekosistem untuk integrasi ya. Jadi kita nggak cuma nanti jual produknya kita sendiri, lalu kita juga membantu juga customer. Kalau misalnya customer mau ada journey pipeline di 3 tahun, mereka akan melakukan transformasi baik itu dari sisi aplikasi, ataupun dari sisi network, ataupun dari sisi infrastruktur. Nah, kita bisa fit and fitment ke si Zscaler ini dengan ekosistem blueprint yang memang bisa diintegrasikan ke si Zscaler. Untuk identity-nya, ini cuma sedikit di sini, tapi poinnya selama customer itu udah ada SAML, jadi kayak DFS, Okta, atau Ping, atau event Workspace ONE kayak gitu ya, dan sama dia ada SAML itu bisa diintegrasikan ke si Zscaler.
Kalau nggak ada signal, gimana? Gitu ya kan. AD sama LDAP itu juga bisa diintegrasikan ke si scaler. Tinggal nanti apa sih namanya? Tinggal nanti gimana caranya untuk autentikasi sebagai macam gitu ya kan. Arsitekturnya kita bisa omongin lagi. Nah, terus yang kedua kita juga punya value added untuk endpoint protection and management. Jadi kita juga bisa melakukan profiling apakah si endpoint yang tersebut yang ini risk base-nya kayak gimana? Risk base-nya apa? Low, medium, atau high. Kalau low, medium, atau high, nanti kalau misalnya high, oh ya udah nih orang nggak bisa internet atau nih orang nggak bisa akses ke aplikasi tertentu. Gimana caranya ya kan? Nah caranya kita bisa integrasikan ke contohnya CrowdStrike, Carbon Black atau yang lainnya. Jadi ada di sini juga ada gitu. Nah hasil dari data yang memang disinkronisasi sama third party EDR atau endpoint protection sama manajemen itu kita bisa tuangkan ke dalam role gitu. Jadi role-nya itu apa sih namanya nanti dia dengan otomatis kalau role-nya udah kita set itu dia akan melakukan action sesuai dengan role-nya gitu. Lalu yang ketiga nanti kalau misalnya teman-teman yang di sana udah pakai SD-WAN, kalau pakai SD-WAN kan juga controllernya juga kebanyakan sudah ada di cloud gitu ya kan. Nah, ini juga kita bisa integrasikan dengan menggunakan local breakout ke arah sana gitu. Baik nanti trafficnya mau authenticated atau non authenticated itu juga bisa di sini. Oke. Ke SOC kalau misalnya teman-teman ya. nah kalau teman-teman udah ada SOC di sini ya kan yang bisa kita lakukan itu dua, kita bisa integrasi dengan TCP swap, lalu kita juga bisa integrasi dengan API kayak gitu ya kan. Kalau API dia sudah ada langsung dashboardnya di third party yang kayak Splunk, Sentinel atau QRadar ataupun anomali untuk trade exchange-nya itu juga bisa kita integrasikan ke sini. Dan apa sih namanya untuk cloud provider yang macam IaaS segala macam SaaS itu juga ada beberapa yang memang sudah disupport oleh si Zscaler. Mungkin ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya mungkin itu buat data centernya sendiri gimana ya? Soalnya kan kalau misalkan usernya itu dari pemerintahan gitu kan biasanya ada regulasi nggak memperbolehkan data itu keluar negeri. Oke. Jadi kalau misalnya cloud services-nya itu adanya di Singapura, tapi kita juga punya opsi untuk virtual appliance sama appliance-nya. Sekalian di Ya, ya, kayak gitu. buat nanti kunci scalernya sendiri kira-kira kita bisa akses di filenya dari blueprint ini kayaknya bisa 3/5 yang bisa kita Siap. Bisa sih nanti akses demonya, tapi nanti tinggal email aja ke Mbak Widi. Paling nanti diomongin untuk partnership-nya ya Mbak. Maksudnya partnership dari teman-teman partner SIP ke si Zscaler kalau misalnya udah partnership, nanti kita bisa share juga gitu. Apa? Bayar pitching kan? Bayar pitching. Ada order, kita ada ID lokal, ada ini aja kemarin nggak masuk. Cisco di bank kemarin ada, waktu ada, terus baru juga ada. Setahu saya sih nggak ada. Bagi yang mau jalan ini paling nambah. Kalau bisa dicoba dilatih dulu, misal membiasakan kita dulu buat skalanya sendiri gimana? Boleh.
nanti tinggal ngomong aja ke Mbak Widi. Paling requirement-nya biasanya partnership dulu. Si nanti biasanya juga kan kalau misalnya ada model yang AHR kayak gitu ya kan, terus segala macam itu juga paling 5 user atau 3 user itu cukup sih buat membuka tema. Oke, jadi ini balik lagi ke data centernya ada di mana. Kalau di Singapura ini kan semua AWS sama Office 365 ada di sini, cuman sekarang AWS juga nambah ada di Jakarta. Jadi paling dekat untuk public data centernya itu ada di Singapura, ya kan? Tapi kalau misalnya user nanti traveling dari Jakarta misalkan ke US gitu ya kan, STKO segala macem gitu ya kan, atau ke Eropa atau ke tempat lain, ataupun kalau misalnya teman-teman partner punya customer yang sifatnya global kayak Unilever kayak gitu, ngomong Unilever juga udah pakai si Zscaler, itu juga bisa nanti melindungi semua apa sih namanya karyawannya yang ada di seluruh dunia gitu. Jadi nanti connect-nya kalau misalnya orangnya lagi ada di Italia gitu ya kan, connect ke Milan ya gitu ya kan. Atau misalnya lagi ada di Jepang, dia connect ke Tokyo gitu. Oke. Sekilas produk overview-nya begitu. Ada yang mau ditanya dulu sebelum saya ngobrolin yang si internet access atau yang private access? Berarti untuk customer portfolio-nya kan sudah dikasih sampai atau Oke, kalau di Indonesia yang bisa kita buka hasil food payment itu udah pakai Gojek, udah pakai. dari banking Dari banking kita lagi ekspor sekarang. Tapi kalau misalnya yang regional, banking regional udah ada yang pakai. terus Insurance ada apa? MSD pakai. MSD pakai. Lalu banking ekspor impor juga kalau yang di Thailand pakai, tapi itu cabangnya di Indonesia. Pakai Indonesia itu telah. Gitu. Di Thailand malah lebih dulu. Di Thailand malah lebih dulu. Thailand lebih cepat mengadop teknologi. Iya. Terus kita juga lagi ekspor ke Honda. Ini kayak goreng yang Kayak kacang goreng di luar negeri itu ya kan. kalau governance Government Kemenaker ya ada dulu. Kemenaker yang dulu. yang saya sekarang Kalau yang Zscaler so far government belum ada, tapi kita juga lagi explore juga sih. Ada yang lagi kita explore. Anggota bursa ada CGI CIMB itu udah pakai. Manufacture jalin bukan jalin yang apa ya, tapi jalin yang produksi semikonduktor. banyak Asalimas. Asalimas. Ya. Banyak sih manufacturer. ini banyak udah banyak Manufacturer yang ikutin regional itu tanyakan gitu ya, ada influence-nya dari global ya kan? Honda. Lokal kayak gitu. Honda juga, NEC juga. Kalau nggak salah EY juga. Global semua ya perusahaan. Ya, karena mereka udah duluan. Maksudnya mereka udah sadar duluan. Dari saya yang lain Oh, yang lain dulu. oh yang lain. Kalau belum ada, mungkin saya ke ini dulu ya. Jadi kalau misalnya yang di skala internet akses itu ya kan kita itu mengenablement, jadi ada beberapa use case ya kan. Jadi kita mengenablement yang namanya local internet breakout. Contohnya Mbak Windy, kayaknya ada yang datang. Oh iya. Iya, Mbak.
yang macam ya. Tinggal pilih aja. Tinggal pilih. Aku dibeliin nggak? Ih, banyak Mbak. Mas. Biasanya dia kopi deh. Aku coklat aja deh. Tadi pagi udah ngopi. Minum dulu aja, Mas. Halo, Pak. Halo. Selamat pagi, Pak. Eko. Bisa. Oke. Aja nih. Jadi si skala internet akses apa sih? Jadi ini untuk melindungi user-user baik itu kalau yang lokal internet breakout biasanya mulainya user yang memang WFH atau branch-nya banyak banget. Untuk performance itu nggak ada isu karena pas kita implement di Asia Pulp and Paper itu beberapa setnya itu di dalam hutan. Dan mereka connect-nya juga pakai satelit gitu, itu juga nggak ada isu. Untuk hotspot-nya itu ke arah sana. Dan Asia Pulp and Paper itu juga ada di seluruh dunia juga sih, gitu ya kan. Nah, yang kedua itu kita juga enable yang namanya cyber threat protection. Kita juga enable yang namanya cyber threat protection. Jadi apa yang kita lakukan semua nanti untuk deployment-nya biasanya ada dua cara. Kita pakai tag file, kita pakai agent untuk yang masuknya kayak VDI atau OT segala macam. Itu kita bisa pasang sertifikat ke arah si Zscaler untuk dapetin proteksi yang sama. Jadi SSL inspection yang ini memang si Zscaler nanti akan menjadi man in the middle, lalu dia akan nge-stack paketnya. Gitu. Nah, terus juga kalau misalnya teman-teman itu udah familiar sama TI, Zscaler untuk dapetin database malware-nya, yang Raulus, terus IOC-nya, itu juga udah kerjasama sama lebih dari 30 TI. Jadi kita juga ada pembaharuan untuk signature-nya real time ya terhadap si ransomware, phishing atau zero days gitu. Nah, selain itu kita juga punya DLP. Ini sifatnya data loss prevention yang data in motion. Jadi DLP itu ada dua bentuk ya. Kalau dari sisi security, dan kalau kita ngomong cyber security maturity level, dia itu ada di arah network perimeter. Itu bukan yang endpoint perimeter. Kalau yang endpoint perimeter dia akan mengontrol penggunaan browser, penggunaan yang lain-lain, tapi yang ini yang data in motion sama yang sudah ada di dalam IaaS atau di dalam SaaS. Itu nanti case di kita yang akan crawling ke sana dengan menggunakan API, itu juga bisa dilihat. Makanya data protection-nya ini ada dua DLP untuk user.